kali ini saya akan sharing mengenai modul ajar kurikulum merdeka. Yang pertama itu kita harus memahami dulu prinsip paradigma baru di kehidupan murid. Yang kelima, mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, di sini untuk yang poin pertama, paradigma pertama itu adalah mempertimbangkan kebutuhan capaian murid saat ini. Maksudnya di sini apa yang harus Bapak Ibu lakukan supaya peserta didik bisa berkembang sesuai kebutuhannya masing-masing sehingga mendapatkan hak belajarnya dengan baik. Jadi kita bisa membedakan siswa yang misalnya dia cepat dalam mendapatkan materi, juga sesuaikan kita sebagai guru yang harus bisa menyesuaikan. Jadi tidak bisa disamakan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Kemudian di sini pertimbangan kebutuhan capaian murid saat ini itu yang pertama adalah kita mencari tahu kesiapan belajar peserta didik pada pencapaian sebelumnya. Jadi kita bisa melihat nilai dari semester sebelumnya. Jadi tidak bisa kita langsung misalnya saya mau metodenya seperti ini, tidak, tapi disesuaikan dengan capaian peserta didik dari semester sebelumnya. Kemudian di sini kita merancang atau memilih alur tujuan pembelajaran itu sesuai dengan perkembangan peserta didik. Jadi kembali kita melihat peserta didiknya. Jadi kita bukan karena kita sebagai pendidik terus kita semaunya, tidak, tapi harus mengikuti alur-alur sebelumnya, gitu, disesuaikan. Kemudian juga merancang pembelajaran yang menyenangkan agar peserta didik itu dia mengalami proses pembelajaran sesuai dengan pengalaman, sesuai dengan yang dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi supaya bisa lebih paham, lebih menyenangkan. Tidak harus misalnya kita hanya memberikan PowerPoint saja, hanya memberikan ceramah saja, tetapi memberikan pengalaman yang lebih menarik, di mana materi yang kita berikan itu dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Modul ajar. Tadi Bu Emi sudah menjelaskan di awal untuk pembuatan modul ajar itu harus kita sendiri yang membuat sebagai pendidik. Jadi tidak boleh copy paste, tidak boleh mengambil istilahnya meniru, tidak boleh. Jadi karena ini adalah kurikulum merdeka, jadi kita bisa merdeka membuat modul ajar kita, tetapi tentunya dengan disesuaikan dengan perkembangan peserta didik dari pencapaian sebelumnya. Itu. Selanjutnya di sini ada tahapan asesmen diagnostik. Yang pertama, kita menganalisis didik harus dapat mengetahui latar belakang keluarga, motivasi, minat, sarana dan prasarana belajar dan aspek lainnya. Jadi kita misalnya nih kita sebagai pendidik, saya sebagai wali kelas nih, saya harus mengetahui latar belakang siswa ini seperti apa, keluarganya bagaimana, motivasinya bagaimana di keluarga, supaya siswa tersebut bisa mengikuti apa yang kita berikan. Yang kelima adalah pelaksanaan penilaian. Yang keenam adalah diagnosis, hasilnya dapat diambil untuk mencapai tahapan capaian karakteristik peserta didik. Kemudian waktu pelaksanaan asesmen itu di sini ada 3. Yang pertama pada awal tahun pelajaran, kemudian pada awal lingkup materi, kemudian sebelum menyusun modul ajar secara mandiri, baru kita dapat menyusun modul ajar. Jadi kita lihat dulu, menjadi pembelajar sepanjang hayat. Apa yang dipelajari, kemudian dapat mengolah tantangan, kemudian juga melakukan refleksi atas pengalaman belajarnya. Jadi ini sepanjang hayat itu, jadi siswa itu akan selalu ingat apa yang dijelaskan oleh gurunya. Nah, di sini dalam membangun kapasitas belajar itu ada beberapa. Yang pertama kita dapat mendorong peserta didik untuk melakukan refleksi. Kemudian memberikan umpan balik. Jadi kalau kita misalnya memberikan materi itu, kita harus ada umpan baliknya kepada siswa, ada refleksinya dari siswa. Kemudian ada pertanyaan terbuka, di mana siswa boleh bertanya tentunya sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Kemudian di sini berpartisipasi aktif,
Kita juga memberikan ruang kepada siswa untuk dapat berkreasi sesuai dengan bakat. Kemudian memberikan tugas, di mana tugas ini supaya anak itu lebih mendorong belajar yang lebih mandiri. Jadi anak ketika dikasih tugas tidak, ya tugas lagi, tidak. Tapi anak justru lebih senang ketika dikasihkan tugas. Jadi anak bisa lebih mandiri di sini untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan dengan mempertimbangkan beban belajar tentunya. Kemudian selanjutnya di sini peserta didik, pendidik merancang pembelajaran untuk mendorong peserta didik terus meningkatkan kompetensinya melalui tugas di mana sesuai dengan tingkat kesulitan yang tepat. Jadi misalnya di kelas tertarik ketika kita memberikan tugas kelompok. Selanjutnya di sini yang pertama mendukung perkembangan kognitif itu. Yang pertama itu adalah dari metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran itu harus berbeda-beda Bapak Ibu ya, supaya anak-anak itu bisa lebih bersemangat. Contohnya nih, kemarin saya ketika memberikan tugas buku pop-up, meskipun mungkin ada beberapa yang keberatan, tetapi anak-anak justru malah lebih bersemangat memberikan kemampuan mereka, imajinasi mereka ketika membuat buku pop-up. Justru malah itu di luar dugaan saya hasilnya, sangat luar biasa. Yang kedua, pendidik merefleksikan proses dan sikapnya untuk memberikan keteladanan. Kemudian pendidik merujuk pada profil pelajar Pancasila dalam memberikan umpan balik. Jadi bukan hanya siswa saja, bukan hanya guru saja bertanya, tetapi siswa juga bertanya. Jadi ada umpan baliknya. Siswa bertanya, ada temannya juga yang misalnya menjawab. Jadi siswa bertanya kepada guru, ketika temannya misalnya menjawab paham, temannya boleh gitu. Guru juga ketika bertanya, misalnya saya bertanya ke siswa A, siswa A tidak bisa menjawab, bisa dijawab oleh siswa B. Contohnya seperti itu. Selanjutnya yang keempat, menyesuaikan konteks kehidupan murid. Nah ini Bapak Ibu, tadi di mana kita memberikan materi itu harus dapat dipahami oleh siswa sehingga materi tersebut dapat dilakukan atau dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua, pendidik merancang pembelajaran interaktif. Jadi supaya siswa itu aktif di kelas. Gitu. Kemudian selanjutnya pendidik memberdayakan masyarakat sekitar untuk memperkaya dan mendorong pembelajaran